Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini balik lagi di Devotion from Home. Dan saya percaya bahwa kita semua ada di dalam keadaan sehat dan perlindungan Tuhan sempurna untuk kita semua. Amin. Hari ini aku akan share di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Aku akan bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, firman ini mungkin seringkali kita dengar, seringkali kita juga mungkin tahu bahwa ini adalah percakapan antara Yesus dan Petrus gitu. Dan siapa sih Petrus itu? Petrus adalah salah satu pengikut Yesus. Dia adalah teman terdekatnya Yesus karena paling lama, dan dia adalah seorang rasul, dan dia juga disebut pilar gereja. Tetapi dia gagal sebagai murid Yesus karena dia menyangkal Yesus bukan hanya satu kali, tapi tiga kali. Dan akhirnya dia mempunyai respon, ya kan, saat dia sadar bahwa dia menyangkal Yesus, dia mempunyai rasa penyesalan yang dalam, ya, yang besar. Dia berpikir bahwa dia mengecewakan Yesus dan bahkan dia gagal sebagai murid Yesus gitu. Dan sama juga mungkin seperti kehidupan kita. Saat kita terus hidup di dalam dosa, saat kita bilang, "Oh Tuhan, aku mengasihi engkau," tapi kita hidup di dalam dosa, kita juga mungkin adalah orang-orang yang menyangkal Yesus juga dengan apa yang kita lakukan gitu. Makanya reaksi kadang yang kita lakukan adalah kita malu, kita melarikan diri, dan ada perasaan yang tidak layak dalam diri kita saat kita melakukan dosa itu. Kita nggak mau untuk berdoa, mungkin untuk membaca firman, atau mungkin kita juga menjadi jauh dari setiap persekutuan kayak life group. Bahkan juga kita jadi nggak mau untuk lihat ibadah online yang kayak gitu, karena kita mempunyai rasa bersalah itu gitu loh. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus memulihkan Petrus gitu. Dan yang pertama kita akan belajar bahwa Jesus restored and affirmed Peter. Yesus memulihkan dan meneguhkan Petrus. Yesus memulihkan hubungan Petrus dengan dia. Bayangkan Petrus udah udah 3 kali dia menyangkal Yesus. Tapi Yesus mempunyai hati untuk memulihkan Petrus ini. Makanya di firman Tuhannya di 21 ayat 5 dibilang apa? Saat Petrus menghadapi rasa bersalah ini nih, yang dia karena udah 3 kali dia menyangkal Yesus, Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan murid lainnya dengan sengaja memulai percakapan dan mengajak mereka untuk sarapan bersama. Bayangkan, ya kan, saat Petrus lagi rasa bersalah, lagi rasa mungkin ada condemnation, tapi Yesus menampakkan diri. Kalau bisa dibaca di ayat 21 sebelumnya, adalah saat mereka semua, Petrus dan murid-murid lainnya sedang menjala ikan, Yesus menampakkan dirinya. Dan di sini makanya dibilang sesudah sarapan, Yesus malah berkata kepada Yesus, dia memberi pertanyaan kepada Petrus, ya kan, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Nah, itu pertanyaan Yesus kepada Petrus itu juga sampai diulang 3 kali gitu. Nah, mungkin juga di kehidupan kita juga saat kita berdosa, kita juga mengalami rasa bersalah, kita tertuduh dengan apa yang sudah kita lakukan ke Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah, no matter how much you did it to God, apa yang kita udah lakukan, dosa yang terus-terus kita lakukan, sampai kita merasa tertuduh, kita merasa bersalah, bahkan berulang kali kita udah bilang, "I love you Lord," tapi kita masih terus berdosa.
over and over again. Dan hari ini kabar baiknya, I'm willing to forgive you, to love you, and I'm willing to accept you. Wow, Tuhan itu benar-benar saat dibilang apa? When the world wants to remove you, Jesus wants to restore you. Saat dunia mau kita itu jatuh, gagal, bahkan hilang, tapi Yesus mau untuk memulihkan kita. Yesus mengampuni kita. Dia memberikan kita harapan untuk kembali kepadanya. Yesus mengembalikan kita dari, mungkin kita udah kayak jauh dari Tuhan. Tidak, Yesus bisa. Yesus bisa untuk memulihkan kita. Bahkan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Karena Yesus sanggup memulihkan kita dan meneguhkan kita semua. And the result apa? Saat tadi pertama, Jesus restored and affirmed Peter. Dan yang kedua resultnya adalah Jesus reminds Peter about his calling. Yesus mengingatkan Petrus akan panggilannya. Makanya saat di firman Tuhannya juga bahwa dibilang juga, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ini juga diulang sama Yesus 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali juga Yesus mengingatkan Petrus akan misinya. Ya kan, makanya despite all his failures, Peter become the leader of the first church. Bagaimana Petrus kayak gagal, dia menyangkal Yesus, tapi dia dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Sama juga seperti kehidupan kita. When the world sees your failure, Jesus sees your future. Saat dunia lihat kita gagal, kita nggak bisa apa-apa lagi, tapi tahu nggak, Yesus melihat masa depan kita, karena masa depan kita adalah masa depan yang gemilang di dalam Dia. Bagaimana juga hidup kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita dipanggil untuk kita bisa memberikan kabar baik. Makanya dibilang, if you love me, feed my lamb. Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi kabar baik dimanapun kita berada. Di kantor, di rumah, di kampus, dan dimanapun kita berada. Amin. Amin. Dan saya mau tutup di 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. If we are faithless, He remains faithful. Despite all failures, God still loves us and He remains faithful. That's who He is. Dan apa yang Dia lakukan untuk kita, untuk menebus kita. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tadi dibilang dosa kita merah seperti kirmizi, tapi Dia bisa ubah putih seperti salju. Dia mengambil bagian untuk mati untuk kita. Dia mau menghapuskan setiap rasa bersalah kita. Dia mau menghapuskan setiap rasa ketidaklayakan kita. Makanya Dia mau apa? Memulihkan kita. Dia mau bilang, you are my daughters, you are my sons. Engkau anak-anakku, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kamu kelegaan. Amin. Dan God doesn't want us to live in guilt forever. God wants us to live in total freedom, total love that He totally give to us. Receive His forgiveness. Terima pengampunan yang daripada Dia. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga Tuhan, Kau mengingatkan kami Tuhan, bagaimana Engkau baik, Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagaimana ada rasa bersalah karena dosa kami, mungkin kami takut untuk datang kepadamu saat ini, tapi Tuhan, firman-Mu mengingatkan bahwa Engkau memulihkan kami, Engkau terus Tuhan mengasihi kami, Engkau terus Tuhan setia kepada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan hubungan kami antara Engkau dan kami Tuhan. Kami mau menerima Tuhan hubungan yang baru Tuhan antara Engkau dan kami semua Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan, terus Tuhan
Engkau ingatkan kami juga, untuk kami juga bisa menjadi terang-Mu Tuhan, biar kami juga bisa menjadi alat-Mu Tuhan, di mana kami berada Tuhan, biar kami juga mau Tuhan menggembalakan domba-domba-Mu itu Tuhan. Kami mau Tuhan, untuk saat kami dipulihkan Tuhan, kami juga mau ambil misi itu Tuhan, untuk menggembalakan domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.